Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aulia, mahasiswi PPG Perjabatan Gelombang 1 Biologi Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan desain invensi atau inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Pengalaman yang paling bermakna atau best practice yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di program PPG Perjabatan, yaitu pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan dan computational thinking. Melalui dua mata kuliah ini, saya dapat belajar mengenai penerapan kurikulum merdeka serta mengasah kemampuan berpikir yang saya miliki, yang nantinya akan saya terapkan kepada peserta didik, sehingga mereka juga akan mengasah kemampuan berpikir yang mereka miliki. Melalui mata kuliah tersebut pula, saya belajar mengenai peran guru dalam melatih kemampuan berpikir menggunakan 4 fondasi computational thinking dan bagaimana menerapkan kurikulum merdeka pada sekolah menengah atas. Desain invensi atau inovasi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan hasil kerja pada pengalaman yang paling bermakna atau best practice, yaitu saat saya menerapkan pembelajaran dengan 4 fondasi dalam computational thinking disertai penerapan kurikulum merdeka pada pembelajaran. Sehingga, desain invensi pembelajaran saya yaitu penerapan computational thinking dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif melalui model problem-based learning. Rencana tindak lanjut yaitu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, asesmen diagnostik yang dilakukan di awal siklus, berupa soal kemampuan berpikir kreatif, di mana sebagai asesmen for learning berfungsi untuk mengenali potensi, kebutuhan, dan tahap pencapaian pembelajaran peserta didik yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, rancang perangkat pembelajaran pada materi ekosistem dengan menerapkan 4 fondasi computational thinking dalam kurikulum merdeka, di mana rancangan perangkat pembelajaran perlu disinkronkan dengan hasil tes diagnostik. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran, di mana selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui progres pembelajaran peserta didik, di mana sebagai asesmen as learning yang dilakukan pada proses belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Dalam penerapan pembelajaran, guru juga perlu memperhatikan ketersediaan fasilitas dan sumber belajar yang sesuai. Kemudian yang keempat, asesmen sumatif yang dilakukan di akhir siklus, di mana sebagai assessment of learning berfungsi untuk mengukur ketercapaian tujuan belajar dan perkembangan kompetensi peserta didik. Dan yang terakhir, refleksi dan evaluasi. Setelah pembelajaran dilaksanakan, perlu dilakukan refleksi dan evaluasi untuk menentukan perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran dan mengevaluasi apakah pembelajaran telah sesuai dengan rencana. Paradigma tentang makna guru di awal. Guru adalah seseorang yang memegang peran penting dalam belajar. Guru juga dapat dikatakan sebagai seseorang yang memberikan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman kepada orang lain. Setelah saya belajar banyak mata kuliah di PPG Perjabatan, saya memaknai guru sebagai seseorang yang memberikan pengetahuan, namun tidak hanya memberikan materi pelajaran saja. Guru perlu menghidupkan pengetahuan. Kebenaran guru bukanlah suatu hal yang absolut. Guru memang merupakan sumber belajar, namun bukanlah satu-satunya sumber belajar. Terima kasih. Apabila saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.